Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua dipertemukan kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga tetap sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam, kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran 10 tentang kisah keteladanan Luqman Hakim. Adapun submaterinya yaitu siapa Luqman. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, melalui metode ceramah, peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah siapa Luqman sesuai dengan Al-Quran dengan benar. Yang kedua, melalui metode demonstrasi, peserta didik dapat menunjukkan perilaku rendah hati terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, melalui metode pembiasaan, peserta didik dapat membiasakan berperilaku rendah hati terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. 4. Melalui metode pengamatan video, peserta didik dapat menyebutkan siapa Luqman sebagaimana dalam Al-Quran dengan tepat. 5. Melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan sikap rendah hati yang dimiliki oleh Luqman dengan tepat. 6. Melalui metode demonstrasi, peserta didik dapat menceritakan siapa Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan tepat. 7. Melalui metode diskusi, peserta didik dapat memaparkan permasalahan Luqman, anaknya, dan keledainya terhadap perbedaan pendapat orang lain. Luqman Al-Hakim disebut Al-Hakim si ahli hikmah sebab Luqman adalah sosok soleh yang bijaksana, menjaga lisannya dalam kebenaran, menasihati kebaikan, dan pandai memetik hikmah atau pelajaran. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Pada suatu hari, Luqman bersama anaknya pergi ke pasar. Luqman menaiki keledai sedangkan anaknya berjalan. Tiba-tiba orang yang banyak tersebut menghampirinya, kemudian mereka menggunjingnya. Mereka mengatakan bahwa Luqman itu telah mendolimi anaknya. Masa anaknya yang masih kecil disuruh berjalan, sedangkan dia anak-anakan naik keledai. Kemudian, tak lama kemudian Luqman dan anaknya menaiki keledai. Setelah itu, dia berjalan di pasar, kemudian orang-orang melihatnya, dan orang-orang langsung berpendapat mereka berdua tak tahu diri. Mereka menunggangi keledai, sedangkan keledai mereka berbadan kurus seperti itu.
mereka itu zalim. Untuk lebih jelasnya, kita tonton video ini dan coba amati gambar di bawah ini. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya apa yang dilakukan oleh Luqman, anaknya dan keledainya berdasarkan video dan gambar di atas. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kita semua sudah belajar tentang pendidikan agama Islam, kisah keteladanan Luqman dengan submateri siapa Luqman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua yang mendengar dan melihatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.